Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulinaya dari kelas Sistem Informasi C dengan NIM 2402011112. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai JavaScript, jQuery, dan Ajax. Langsung saja, ini pada tugas ke-11 ini disuruh rangkuman materi pengenalan JavaScript, jQuery, dan Ajax. Tulis tangan pada kertas folio. Soal: buatlah rangkuman terkait materi JavaScript, jQuery, dan Ajax. Rangkuman harus memuat 1. Konsep dasar JavaScript, jQuery, dan Ajax, mulai dari pengertian, struktur, dan penulisan, kelebihan dan kekurangan, dan lain-lain. Minimal 1 halaman folio penuh. Sumber referensi minimal 5. Ini saya sudah saya guys, penuh. Ini sudah saya kerjakan, dan ini ada sumbernya dari Telkom University, Nevakul, terus dari UNESA. Terus yang poin B, praktikum JavaScript, jQuery, dan Ajax, video tutorial YouTube. Buatlah form sederhana bebas, wajib menggunakan framework atau menggunakan form tugas kemarin. Kita pakai tugas kemarin aja. Terus ada proses CRUD. Buatlah proses CRUD tersebut menggunakan JavaScript, jQuery, dan Ajax tanpa reload halaman. Buatlah video. Terus ini penjelasan konsep JavaScript, jQuery, dan Ajax. Apa sih itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan terutama untuk mengembangkan antarmuka web yang interaktif, yang diperkenalkan pertama kali oleh Netscape pada tahun 1995. JavaScript kini menjadi bagian penting dari teknologi web bersama dengan HTML dan CSS. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website menjadi interaktif. JavaScript dapat digunakan untuk membuat animasi, validasi form, tombol interaktif, slide gambar, kalkulator, dan lain-lain. JavaScript berjalan di proses sehingga pengguna dapat langsung melihat hasilnya tanpa harus memuat halaman ulang. Terus ada jQuery. Apa sih itu jQuery? jQuery adalah sebuah perpustakaan JavaScript yang sangat populer dan digunakan secara luas dalam pengembangan web. Pustaka ini menyediakan berbagai fungsi dan metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan tugas-tugas kompleks seperti manipulasi DOM, penanganan event, efek animasi, dan Ajax. Dengan menggunakan jQuery, pengembangan dapat menulis kode JavaScript yang lebih efisien, lebih mudah dibaca, dan lebih mudah dipelihara. Salah satu keunggulan utama jQuery adalah sintaknya itu sederhana dan interaktif. Terus lanjut ada Ajax atau asinkronus JavaScript dan XML adalah teknik dalam pengembangan web yang memungkinkan browser berkomunikasi dengan server secara asinkron tanpa harus memuat ulang seluruh halaman. Teknologi ini membuat aplikasi web menjadi lebih cepat, responsif, dan terasa seperti aplikasi desktop. Meskipun namanya mengandung kata XML, Ajax tidak terbatas pada XML.
Format modern yang lebih umum digunakan adalah JSON. Terus lanjut, penjelasan lengkap langkah-langkah membuat form COD. Nah, ini sudah saya jelaskan di video kemarin, jadi kita langsung saja bahas yang sudah kita pasang JavaScript, jQuery dan Ajax-nya ya. Jadi langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk memasang JavaScript, jQuery dan Ajax. Berikut adalah langkah-langkahnya. Sebelumnya ini yang kemarin, kita coba lihat nanti ya perbedaannya kayak gimana. Bentar. Seperti ini yang kemarin. Mungkin masih reload ya, kita belum tambahkan, nanti kita lihat perbedaannya. Masih reload semuanya. Terus hapusnya juga belum ada pop-up-nya, kita eksekusi langsung. Jadi kuncinya itu kita ngubahnya di view, terus di index blade PHP nya. Kita langsung aja ganti ya. Saya sudah nyiapin, jadi tinggal penjelasan aja. Nanti teman-teman kalau mau bisa komen di kolom komentar, minta ininya boleh. Nah, langkah-langkahnya: 1. Memasang library untuk menghubungkan ke HTML. JavaScript dasar itu sudah dikenali oleh browser tanpa instalasi apapun. Namun untuk menggunakan jQuery dan Swift Alert 2 untuk pop-up-nya, Anda harus menghubungkannya terlebih dahulu menggunakan CDN di dalam tag head halaman HTML. Nah, ini seperti ini link. Nah, seperti ini link, kita harus pasangkan ini jQuery terus Swift. Kalau berusaha ini ya juga bisa, cuman nanti tidak maksimal hasilnya. Terus langkah 2, menyiapkan teks script dan struktur dasar jQuery. Buat teks script di bagian paling bawah body sebelum tag penutup. Gunakan fungsi seperti ini, $document to ready, untuk memastikan bahwa semua kode di dalamnya baru berjalan setelah halaman HTML selesai dimuat sempurna oleh browser. Script terus memastikan HTML sudah siap sebelum script dieksekusi. Ini contohnya. Nah,
ini seperti ini bootstrapnya, kode jQuery dan ajak Anda akan ditulis di sini. Terus langkah 3, menangkap interaksi user, event header, JavaScript, jQuery. Langkah selanjutnya adalah menentukan kapan script harus berjalan. Caranya dengan menangkap interaksi user, misalnya saat tombol diklik atau form dikirim. Gunakan selektor jQuery seperti $, ID tombol, atau menggunakan delegasi dinamis jika tombol Anda berada di dalam tabel yang datanya berubah-ubah. Contoh, menangkap klik pada tombol simpan, pada save button, nah seperti ini. Pada bagian ini save button, klik function, jalankan aksi ketika tombol simpan diklik. Contoh, menangkap klik pada tombol hapus di dalam tabel dinamis. Terus langkah 4, mengambil dan memvalidasi data inputan. Sebelum data dikirim ke server lewat Ajax, ambil nilai value dari kotak input HTML menggunakan fungsi val buka kurung tutup kurung dari jQuery. Setelah itu, lakukan validasi secara sederhana menggunakan logika if jika JavaScript untuk memastikan user tidak mengirim data kosong. Seperti ini, if JavaScript seperti ini ya. Langkah 5, menambahkan dan mengonfigurasi fungsi ajak. Jika validasi lolos, buat struktur fungsi ajak ini bertindak sebagai kurir yang mengirimkan data ke prod atau proses backend seperti file PHP dan controller Laravel tanpa membuat halaman web berkedip atau memot ulang atau reload. Nah, ini eksekusi kirim data Ajax. Kita coba lihat di ini setelah kita kasih JavaScript jQuery. Nah, ini perbedaannya, tidak ada reload-reloadan. Kita coba tambahkan nama, terserah, ini contoh aja. Kita klik simpan, langsung kita coba editnya sudah edit, simpan. Kita coba lagi. Susah. Kita coba ya, jangan fullin, nanti ada peringatan juga. Nah, kalau datanya belum full itu ada peringatan, semua data wajib diisi, jadi nggak bisa. Simpan, berhasil. Terus kita coba mau hapus. Nah, ini kalau mau diganti juga bisa. Ini saya akan
jelaskan lagi. Bagian head dan integrasi framework library. Di bagian paling atas, program memuat aset-aset eksternal yang dibutuhkan halaman Bootstrap. Nah, tak kecilkan dulu. Kecil guys. Nah, seperti ini. Ini link-link eksternal seperti ini, Bootstrap 5. Mengatur layout agar responsif dan menyediakan komponen siap pakai seperti tabel dan modal. Terus ini yang link kedua itu ada jQuery, library utama yang mempermudah manipulasi HTML, menangkap klik tombol dan mengirim request aja. Terus yang ketiga ada link suite alert, itu untuk menyediakan tampilan dialog konfirmasi atau notifikasi pop-up yang jauh lebih modern daripada fungsi alert bawaan browser seperti tadi ya. Terus di dalam tag style, membuat CSS custom untuk mempercantik antarmuka. Ini body card custom, membuat sudut tabel melengkung, border, hasil yang modern, UX. Terus bed admin, bed mahasiswa, bed dosen, untuk memberikan warna latar belakang dan teks berbeda untuk masing-masing peran agar data di tabel lebih mudah dipahami oleh mata. Terus kedua, ada bagian antarmuka tabel data. Masuk pada tag body pada ini. Bagian ini bertugas untuk menampilkan list data user dari database ke layar. Body user tabel. Body ini foreign user tabel. Nah, ini untuk menampilkan list data user dari database ke layar. Yang penting ini foreign user as ini tuh perulangan Hasblad Laravel. Jika di database ada 50 user, garis tabel itu akan digambar otomatis sebanyak 50 kali. Terus tambahan if else nih, if role admin logika condition untuk menempelkan kelas bed warna yang sesuai dengan tingkat jabatan user seperti tadi, kayak dosen warnanya merah, terus mahasiswa admin merah, mahasiswa biru, dosen hijau. Atribut data pada edit BTN, ini taktik penting, tombol edit itu sengaja dipasangi atribut seperti data nama, data email, dan lain-lain. Tujuannya agar saat tombol tersebut diklik, JavaScript itu bisa langsung mencuri data user yang bersangkutan tanpa perlu meminta data ulang ke database server. Ini terus ketiga, bagian model form pintar, satu tempat untuk create dan update. Sistem ini menggunakan satu struktur form div kelas model 5 ini.
untuk melayani dua tugas sekaligus, seperti tambah data baru dan edit data lama. Aduh, habis. Poin penting, input type hidden if, ini elemen input rahasia yang tidak tampak di layar browser. Jika Anda menambahkan user baru, input ini akan bernilai kosong. Jika Anda mengedit user, input ini akan menampung angka ID user tersebut, misal 5. Angka inilah yang menjadi pembeda utama antara fungsi simpan biasa atau fungsi perbarui. Bagian 4, jalurnya SIM, jQuery dan ajak. Seluruh keajaiban interaksi tanpa mod ulang reload itu halaman diatur di dalam teks script paling bawah. Semua kode dibungkus di dalam $dokumen ready function agar script baru bekerja setelah seluruh komponen HTML terrender sempurna. Nah, fitur membuka modal tambah user. Ini aksi klik tombol tambah user. Pokok di jQuery ajak itu pakai ini, ciri khasnya dolar ini. Ketika tombol plus itu diklik, sistem itu wajib mengosongkan seluruh kolom input modal. Nah, ini file itu biar kosong, tidak ada isinya, agar sisa data bekas proses edit sebelumnya hilang. Judul modal diubah paksa menjadi tambah user, lalu jendela pop-up ditampilkan. Terus kedua, fitur membuka modal edit user. Untuk form edit menggunakan teknik on click agar tombol tetap sensitif meskipun baris data diperbarui di masa mendatang. Script membaca data atribut this, nama ID, data ini, nama, email, role, name, prodi. Jadi tombol yang diklik itu menyuntikkan ke kolom input form modal, menggantikan teks judul menjadi edit user name, lalu menampilkan modalnya. Kalau dikasih ini nanti hasilnya seperti tadi, tidak kosong. Kalau kita kasih file itu hasilnya jadi kosong. Terus tiga, eksekusi kirim data, proses create dan update lewat ajak. Ketika tombol simpan save button di dalam model klik, script menjalankan rangkaian perintah ini. 1. Ambil dan validasi nilai. JavaScript mengambil teks dari kotak input form model. Logika if nama memastikan tidak ada data kosong yang lolos ke server. Jika ada yang kosong, switch alarm menggambarkan peringatan kuning akan memblokir proses pengiriman data. Terus kedua, ada penentuan alur kerja dinamis. JavaScript ajak ID user ini garis kode ini di atas mengecek status variabel. Jika ada angkanya berarti proses edit. Terus jalur pengiriman dialihkan ke alamat user. Jika kosong berarti proses tambah baru, alamat dikembalikan ke root atau user.
Terus ketiga, mengirimkan paket token data. Ini send data, token data. Token ini untuk menyisipkan kode keamanan JSRL Laravel agar server tidak menolak paket data. Terus method ini send data method put, karena Laravel itu memerlukan metode HTTP untuk mengubah data, sedangkan form standar browser hanya mengenal post. Kita menggunakan teknik method spoofing. Method spoofing untuk menyamarkan perintah put di dalam bungkusan paket post. Terus keempat, mengirimkan latar belakang ajak. Paket data ditembakkan secara asinkron. Jika server membalas dengan sukses, model otomatis menutup sendiri, notifikasi hijau muncul, dan halaman disegarkan setelah 1,5 detik. Set timeout agar baris baru langsung tampil di tabel utama. Terus keempat, menghapus data user. Aksi klik tombol delete. Saat tombol tong sampah yang tadi, tong sampah itu diklik, dialog konfirmasi suite alert itu muncul menanyakan keseriusan Anda. Yakin nih mau dihapus gitu. Ini kalau misal mau diganti juga bisa. Jadi di titelnya ini untuk mengganti, terserah mau diganti apa, boleh, asalkan di dalam titik. Kalau nggak di titik nggak bisa ya guys. Ini juga bisa diganti. Jika Anda mengklik tombol konfirmasi ya hapus, kurir acak itu dikirimkan ke URL. Tujuannya untuk menghapus dengan menyamarkan metode kirim berupa method delete. Ketika server sukses menghapus dari database, baris data di layar akan lenyap setelah halaman memuat ulang. Kita coba lagi seperti ini ya. Tuh, perbedaannya terlihat sangat-sangat beda. Ini dia finalnya, clearly. Sebagai dosen simpan, terus langsung tampil. Itu hanya beberapa second ya, 1,5 detik seperti tadi. Coba kita edit. Dia kita ganti nama, terus kita seperti tadi di .fun. Kalau kita kasih .fun, ininya tuh bakal kosong, berbeda dengan yang edit. Seperti itu perbedaannya ya guys. Kita akan coba hapus. Yakin ide mau dihapus? Yes, hapus. Nah, tidak berhasil dihapus. Apa nih selanjutnya? Penjelasan kelebihan dan kekurangan JavaScript, jQuery, dan Ajax. Jadi kelebihan JavaScript itu: 1. Mudah dipelajari. 2. Dapat berjalan di semua browser.
3. Membuat website lebih menarik. Bentar, tak geser melihat. 4. Proses lebih cepat karena dijalankan di browser. 5. Banyak digunakan dalam pengembangan web modern. Kekurangannya, kode dapat dilihat pengguna, rentan terhadap kesalahan jika penulisan salah, terus tergantung browsernya. Kalau browsernya pokok berbeda-beda browser itu bisa mempengaruhi. Terus 4. Keamanan lebih rendah dibanding bahasa server site. Terus kedua, jQuery. Ini kelebihan dan kelemahannya. jQuery kelebihannya sintaknya lebih singkat. Terus kedua, mudah dipahami. Ketiga, kompatibel dengan banyak browser. Kompatibel kok kan. Terus keempat, banyak plugin tersedia. 5. Mempermudah penggunaan JavaScript. Terus kekurangannya, 1. Membutuhkan file library tambahan. 2. Ukuran file dapat memperlambat website. 3. Saat ini mulai tergeser framework modern seperti React dan Vue. Yang terakhir ada kelebihan dari Ajax. 1. Halaman lebih cepat. 2. Menghemat penggunaan data. Ketiga, tampilan lebih interaktif. Yang keempat, pengalaman pengguna lebih baik. Dan kekurangan Ajax yaitu tidak bekerja jika JavaScript dinonaktifkan. Seperti link tadi, kalau tidak ada link tadi, JavaScript tidak berjalan. Seperti itu. Ajaxnya tidak berjalan. Terus kedua, bisa mempersulit SEO meskipun SPA modern sudah lebih baik. 3. Dapat menyebabkan masalah keamanan jika tidak menggunakan validasi server site. Keempat, debugging terkadang lebih rumit. Nah, itu sudah selesai ya semuanya. Sudah selesai. Nah, sekian penjelasan JavaScript, jQuery, dan Ajax dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.